Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan honorer se-Indonesia? Berikut kita akan sampaikan pengumuman dari BKN berkaitan dengan tindak lanjut pendataan non-ASN yang pernah dilakukan di tahun 2022 di bulan Oktober. Rekan-rekan semua yang sudah didata siap diangkat menjadi ASN di 2024. Bagaimana info lengkap terkait tindak lanjut ini? Ikuti video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan semua, di tahun 2022 di bulan 10 kemarin kita sudah pun melakukan pendataan non-ASN ataupun pengisian dan pembuatan akun untuk rekan-rekan honorer yang dilakukan di laman website BKN. Mungkin di antara rekan-rekan masih ada yang menyimpan bukti pendataan non-ASN tahun 2022 yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah bukti pendaftaran ataupun pengisian data non-ASN di tahun 2022 yang lalu. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan informasi bahwa dilakukan pemutakhiran data kembali untuk tenaga non-ASN, namun ini Bapak Ibu adalah di bawah Kementerian Agama. Artinya rekan-rekan honorer yang dulu mendata datanya di BKN, namun Bapak Ibu bekerja di wilayah Kementerian Agama, ini di tahun 2024 dilakukan pendataan ulang ataupun pengupdatean data secara mandiri melalui website Kementerian Agama. Yang di dalam surat ini disebutkan dilakukan pemutakhiran data tenaga non-ASN Kementerian Agama yang pernah mengikuti pendataan yang sama di tahun 2022. Nah, dari pendataan ini Bapak Ibu banyak juga yang bertanya di kolom komentar, apakah pendataan ini dilakukan juga untuk kementerian lainnya atau untuk instansi lainnya termasuk di Pemda, ya baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Apakah ini hanya untuk honorer Kemenak? Di sini kita jawab adalah sementara ya untuk honorer Kemenak. Nah, bagaimana tindak lanjut untuk rekan-rekan yang bekerja di wilayah kementerian lain seperti di Dinas Pendidikan ataupun di sekolah-sekolah? Apakah juga mengikuti ataupun dilakukan pemutakhiran data sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Agama ini? Di informasi yang lain kita juga dapat mengetahui bahwa BKN juga sudah merilis informasi bagaimana cara mengecek tenaga non-ASN yang telah terdaftar di database BKN di tahun 2022 lalu. Di sini disampaikan bahwa proses pendataan non-ASN sudah selesai dilakukan pada Oktober tahun 2022 dan saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan pendataan kembali. Jadi Bapak Ibu secara umum bahwa pendataan ataupun pemutakhiran data kembali di tahun 2024 baru dilakukan di bawah instansi Kementerian Agama. Nah Bapak Ibu, sekarang kita mendapati informasi yang lebih jelas berkaitan dengan hal itu. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh BKN melalui siaran pers per tanggal 18 April 2024. Jadi baru sekali ya informasi ini, di mana disampaikan bahwa di tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN ya. Jadi Bapak Ibu jelas ya, walaupun ada pendataan ataupun pemutakhiran data di bawah Kementerian Agama, tetapi BKN ataupun untuk instansi lain itu tidak ada pendataan ulang. Hal ini karena mengurangi resiko penambahan data baru ataupun adanya penambahan data bodong ya yang dilakukan oleh non-ASN yang sebelumnya belum terdata, yang kemungkinan akan ikut mendata ulang data mereka jika dibuka pendataan di tahun 2024. Nah, di sini disampaikan proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada Oktober 2022. Pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status pegawai di instansi pemerintah itu hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K sampai dengan 28 November 2023. Nah, ini kemarin honorernya sampai November 2023 ya. Sekarang kan sudah diperbaharui dengan Undang-Undang ASN yang baru, di mana data las honorer itu akan ditutup di Desember 2024. Kemudian ditambahkan bahwa pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer itu sendiri. Pada tahap finalisasi yang berlanjut pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN. Kemudian seluruh instansi menerbitkan SPTJM ya, sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil data non-ASN pada kanal informasi masing-masing. Selanjutnya, hasil pendataan non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing PPK, instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing
Biro SDM BKD ataupun BKPSDM. Ini jelas ya, sebagaimana disampaikan oleh BKN, bahwa untuk mengetahui informasi lanjutnya, maka kita diharuskan ya untuk menanyakan ya, silakan menanyakan kepada BKD masing-masing terkait data kita. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengecek langsung ya di website masing-masing. Sebagaimana contoh di sini, kita mengakses beberapa website uji publik hasil pendataan ASN tahun 2022. Ini masih ada ya di website Bapak Ibu masing-masing daerahnya. Ya, silakan Bapak Ibu mengecek kembali. Nah, jadi jelas bahwa di sini pendataan yang dilakukan sampai 31 Oktober itu untuk kementerian lain selain Kementerian Agama tidak dilakukan lagi. Nah, kemudian ditambahkan PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-ASN sebagaimana diamanatkan pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ini undang-undang yang baru ya. Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN hasil pendataan Oktober 2022. Selanjutnya BKN tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN di tahun 2024. Kebijakan mengenai pendataan non-ASN selanjutnya akan diatur pada RPP ya, yaitu aturan turunan untuk Undang-Undang ASN yang direncanakan rampung di akhir bulan April ini. Tertanda Kepala Biro Humas BKN yaitu Nanang Subandi. Jadi terjawab ya Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang bekerja di bawah selain Kementerian Agama, maka data non-ASN Bapak Ibu tetap menggunakan data lama dan tidak dibuka celah untuk pendataan ulang ataupun pemutakhiran data kembali di tahun 2024, sehingga data ini tidak khawatir akan ada pembengkakan ataupun penambahan kembali. Nah, total yang kemarin didata adalah 2,3 dan akhirnya menjadi 1,7. Itulah yang akan dioptimalkan untuk diangkat di tahun 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.